sampai yang ke-31, saudara, memang kita sengaja untuk bersyafaat dan firman Allah menggunakan bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu semuanya dan juga hadir yang ada di rumah ini, yang di tempat ini juga bisa lebih memahami, karena keterbatasan kita dalam soal bahasa. Tetapi liturgi yang kita gunakan pada hari ini adalah liturgi menggunakan bahasa Jawa. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya ulangkan lagi firman Allah pada saat hari ini, luar biasa. Kata Yesus kepadanya, dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29 sampai 31, saudara. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus, rahayu saben tiyang ingkang mirengaken pangendikanipun Gusti Allah, saha ngestakaken Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu. Hari ini temanya adalah aku bersaksi karena aku percaya. Saudara, bicara soal percaya, saudara dengan saya pasti teringat bagaimana perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah berbicara tentang bambu runcing, saudara. Kalau generasi saya, mungkin masih ada orang-orang tua yang mengalami perang kemerdekaan. Ketika mereka bicara tentang peperangan melawan penjajah, mereka berkata menggunakan bambu runcing. Dan mereka benar-benar menyaksikan bahwa pejuang pada waktu itu membawa bambu runcing. Tapi generasi sekarang, anak-anak saya, kemudian generasi kemudiannya lagi, ya, kita percaya ketika kita berbicara tentang dulu kita berjuang menggunakan bambu runcing untuk melawan para penjajah, pasti mereka akan bertanya, apa yo mungkin mosok bambu melawan Belanda, Jepang yang menggunakan senjata yang begitu hebat, modern pada waktu itu bisa menang kita. Saudara, ketika tidak menyaksikan, ketika tidak melihat sendiri, ya kita percaya pasti banyak orang yang ragu-ragu untuk mempercayainya. Hal inilah yang terjadi juga pada kebangkitan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada para muridnya. Ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, kepada berita yang disampaikan teman-temannya, kalau Yesus bangkit. Alasannya apa? Karena dia tidak melihat secara langsung. Saudara, sesuatu yang kita alami sekarang tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Thomas. Bisa dilihat ketika Thomas diberitahu oleh teman-temannya, Yesus bangkit.
Guru bangkit. Tapi dia tidak percaya. Kenapa? Karena dia pada waktu itu, ketika Yesus menemui para murid-muridnya di satu ruangan yang tertutup, yang mereka kunci, karena pada waktu itu posisi para muridnya sangat takut dengan orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu mereka dalam posisi kekhawatiran. Masih mengenang masa-masa di mana Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, belum lagi ribut tentang Tuhan Yesus bangkit. Banyak beredar di luaran sana tentang Yesus. Saudara, sangat tidak mengherankan ketika Thomas juga tidak hadir di tengah-tengah mereka pada waktu bertemu dengan para muridnya ketika diberitahu Yesus bangkit. Thomas tidak percaya. Dia mengatakan, sebelum dia melihat, ya, sebelum dia melihat sendiri, dia katakan, aku tidak percaya. Saudara, saya jamin saudara dengan saya selama jadi orang Kristen, ya, banyak di dunia ini, tidak saudara saja, sudah lama jadi orang Kristen, pasti belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Ya kan? Pasti belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Apalagi ketemu, menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, pasti ya juga tidak. Karena ini terjadi beribu tahun yang lalu. Hampir 2000-an lebih. Sebayangkan kita umur kita sekarang berapa? Ya, kita tidak menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga bisa mengalami seperti Thomas. Kita bisa saja mengatakan, aduh, sebelum aku melihat Yesus bangkit, melihat lubang di tangannya, melihat lubang di lambungnya, melihat lubang di kakinya, bekas paku, bekas tombak, aku tidak percaya. Saudara, tapi kenyataannya sekarang, saudara dengan saya tidak melihat secara langsung. Bagaimana kita bisa meletakkan kepercayaan kita dan iman kita bahwa Tuhan kita bangkit, bahwa Tuhan kita sudah bangkit dari kubur, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu menang dari kuasa maut. Saudara, ayat ini berkata apa? Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di dalam mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Dari mana saudara dengan saya tahu Yesus bangkit? Dari mana saudara dengan saya tahu kalau Allah kita bangkit? Yaitu dari mana? Dari firman Allah. Tidak hanya cuman murid-muridnya yang mengatakan Yesus bangkit, tetapi Allah sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa apa? Yesus bangkit. Allah kita bangkit. Allah kita menang. Allah kita hidup, tidak mati. Kita sedang menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang membawa kita pada kemenangan akan hidup ini dengan kuasa maut dikalahkan. Yang menyertai kita dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, saudara, betapa berbahagianya. Mulanya Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Jadi saudara tidak melihat Tuhan Yesus bangkit, tetapi saudara dengan saya percaya. Saudara tidak menyaksikan Yesus bangkit, tidak menyaksikan secara langsung bangkit, tapi saudara percaya. Bisa dibayangkan Thomas, murid Tuhan Yesus. Dia mengikuti Yesus, menyaksikan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya kan, mencelikkan mata yang buta. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Thomas salah satunya saksi mata akan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di dunia ini. Tapi ketika dikatakan bahwa Yesus bangkit, dia masih belum percaya. Padahal dia sendiri bisa membangkitkan orang mati. Thomas tahu, tapi Thomas tidak percaya sebelum melihat. Jadi, saudara kasih oleh Tuhan Yesus. Saudara dengan saya harus percaya. Kenapa? Karena firman Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus bangkit. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bangkit. Firman Allah sendiri mengatakan, para saksi juga mengatakan, segala sesuatu itu sah. Sesuatu itu bisa dikatakan sah, bisa dikatakan bahwa itu benar, jikalau ada apa? Saksinya. Saksi mata banyak melihat,
Saksi mata menemukan bahwa apa? Ditemui oleh Tuhan Yesus bahwa Yesus bangkit. Saudara, dengan saya diberitahu oleh Allah melalui firman-Nya pada hari ini, melalui firman Allah dalam Alkitab ini, bahwa Yesus bangkit. Para murid juga menyaksikan dan mengatakan, memberitakan sampai pada saat sekarang ini, kamilah saksinya, kami melihat. Saudara, dengan saya, kita tetap percaya. Banyak orang mendebatkan masalah Yesus bangkit atau tidak. Banyak orang mendebatkan tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus, tentang penyaliban Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kenaikan Yesus ke surga. Banyak orang mendebatkan di sana sini. Apakah saudara dengan saya akan goyah dengan perdebatan-perdebatan itu? Tapi saudara dengan saya tetap percaya bahwa apa firman Allah mengatakan, para murid menyaksikan, orang banyak menyaksikan bahwa apa Yesus bangkit dari kubur. Saudara kasih Tuhan Yesus katakan, berbahagialah saudara dengan saya. Berbahagialah saudara semua. Percaya pada Yesus Tuhan, bahwa Yesus itu bangkit. Walaupun tidak melihat. Berbahagialah kita tetap percaya. Betapa hebatnya orang yang percaya tapi tidak melihat. Betapa bahagianya orang percaya tapi tidak menyaksikan. Saudara bisa bayangkan ketika saudara percaya, berarti saudara mempercayai bahwa Alkitab ini firman Allah. Saudara mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Bukan hanya persoalan mempercayai kebangkitan Yesus, tetapi kita juga mempercayai bahwa firman Allah ini adalah benar. Bahwa Allah sendiri mengatakan kepada kita bahwa firman Allah ini adalah benar. Oleh karena itu Bapak saudara kasih Tuhan Yesus, berbahagia saudara. Ya, tetap percaya di dalam iman saudara. Lalu bagaimana dengan iman percaya saudara? Dengan saya ketika kita mempercayai bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus bangkit. Saudara, ayat ini mengatakan demikian. Ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, kalau saudara dengan saya sudah percaya, apa harus kita lakukan? Ya, tema hari ini adalah aku bersaksi karena aku percaya. Ayat ini berkata, supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Saudara tahu, Yesus adalah Mesias, dialah juru selamat, dialah juru selamat manusia. Satu-satunya jalan orang menuju ke surga. Tidak ada jalan yang lain. Itulah Mesias. Dan ketika kita hidup dengan iman kita, berboleh hidup dalam namanya. Jadi kalau saudara bisa bayangkan, ketika saudara hidup di dalam namanya, berarti kita apa? Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan apa maunya Yesus. Apa maunya Tuhan Yesus? Apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus? Saudara harus membayangkan betapa saudara dengan saya harus bersaksi. Bersaksi tidak cuma menyaksikan bahwa saya orang Kristen, menyaksikan bahwa saya orang Kristen. Kehidupan kita setiap hari harus menunjukkan saksi Kristus, menunjukkan apa yang dimaunya Tuhan Yesus. Jadi pergerakan hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau dengar, apa yang kita inginkan, harus sesuai dengan maunya Yesus. Karena apa? Kita hidup di dalam namanya. Ketika kita bergerak, kita menggunakan atas nama Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan apa? Atas nama Tuhan Yesus. Jadi salah satu contoh sederhana, saudara ketika melihat orang susah, saudara tergerak hatinya untuk menolong. Saudara ketika melihat orang yang mereka tidak mengerti arah hidupnya, mereka susah untuk ketemu dengan Tuhan. Yesus katakan apa? Yesus pernah mengalami banyak domba tapi tidak ada gembalanya. Tergerak hati Tuhan Yesus akan apa? Belas kasihan. Saudara begitu banyak. Ketika saudara harus mengasihi orang lain, saudara harus kasihi. Ketika Tuhan Yesus dibenci orang, dimaki-maki orang, diejek orang, ketika Tuhan Yesus melihat, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti apa? Mau mengampuni, mau memaafkan.
Jadi ketika kita bergerak, kita menghadapi persoalan apa-apa, kita harus mengerti bahwa aku bergerak atas nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau misalkan tahu banyak orang yang tidak suka dengan saudara, saudara mungkin disakiti, saudara gelo, saudara sakit hati, saudara marah, saya memberitahu saudara, harus dihilangkan. Karena apa? Kita hidup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri disalib, dicaci maki, ditumbak, diludahi. Satu kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti apa? Hidup kita harus meneladani, hidup kita harus menunjukkan bahwa saya adalah anak Allah, bahwa saya adalah beriman pada Yesus. Ketika orang bertanya, kenapa kamu hidupmu seperti itu? Kenapa kamu bisa mengampuni? Kenapa kamu baik? Kenapa kamu bisa begitu sabar? Kenapa kamu bisa begitu suka menolong orang lain? Kenapa kamu begitu peduli terhadap orang lain? Kenapa kamu begitu konsen untuk melayani orang lain? Kenapa kamu sangat-sangat begitu hidupmu hanya untuk memberkati orang lain? Jawabannya cuma satu, saudara. Karena aku hidup, aku beriman kepada Yesus. Aku percaya kepada Mesias. Aku percaya kepada Allahku yang hidup. Oleh karena itu aku beriman, aku hidup di dalam nama Yesus. Karena aku berhidup di dalam nama Yesus, apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan harus sesuai dengan apa? Maunya Tuhan. Saudara, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tidak hanya cuma percaya, tapi kehidupan kita harus kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Ada kegerakan di hati kita, tidak tinggal diam ketika melihat sesuatu yang tidak beres. Kita harus mempunyai gerakan-gerakan dalam hati kita bagaimana Tuhan Yesus. Ketika saudara melihat sesuatu, saudara bertanya dalam hatimu, katakan apa? Kalau misalkan Tuhan Yesus melihat ini, apa yang harus dilakukan Tuhan Yesus? Saudara, mari kita sama-sama mengerti bahwa apa? Ketika saudara percaya, mari kamu bersaksi. Bersaksi menunjukkan bahwa apa? Kita punya Allah yang hidup. Bersaksi bahwa kita adalah apa? Kita adalah anak Allah. Kita adalah orang yang hidup di dalam nama. Demikian firman Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang menurut firman Allah, apapun kondisi saudara, apapun keberadaan saudara. Saudara sehat, saudara sakit, saudara sedih, saudara susah, saudara kecewa, saudara sedang ada pergumulan, fokuslah terhadap melakukan apa yang Allah mau. Jangan fokus terhadap persoalan hidupmu, karena apa? Bagi Tuhan itu suatu yang mudah untuk menolong saudara. Tapi ketika saudara melakukan apa yang Allah mau di dalam namanya, Tuhan akan selesaikan semua itu bagi kehidupan saudara. Kenapa? Karena kita sudah melakukan apa yang dimaunya Tuhan itu di dalam nama. Itu janji Tuhan. Ketika Yesus bangkit, kita percaya bahwa ada hari esok, ada berkat, ada penjagaan, ada pertolongan, ada sesuatu yang Allah berikan pada kita. Karena hidup kita pasti ada rencana Tuhan untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari saudara, kita